Namaku Rania, umurku 30 tahun. Dulu aku seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan makanan besar di Jakarta. Hidupku cukup mapan, punya apartemen sendiri, tabungan yang aman, dan yang paling penting, aku mencintai pekerjaanku. Tapi semua itu berubah saat aku menikah dengan Arga. Kami bertemu saat sama-sama menjadi pembicara dalam sebuah seminar bisnis. Arga punya pesona yang membuat siapapun terpikat. Matanya tajam tapi hangat, suaranya tenang tapi meyakinkan. Ia sedang membangun bisnis startup di bidang teknologi pangan. Aku terkesan sejak pertemuan pertama. Tak butuh waktu lama, kami jatuh cinta. 6 bulan setelah berkenalan, kami menikah. Pernikahan kami begitu manis di awal. Arga sangat perhatian. Setiap pagi, ia mencium keningku sebelum berangkat kerja. Kami biasa duduk berdua di balkon apartemen sambil minum teh dan bicara soal masa depan. Ia sering bilang, "Kalau kamu berhenti kerja, kita bisa punya waktu lebih banyak. Aku pengen kamu fokus jadi ibu rumah tangga nih ya. Kita kan udah cukup dari bisnisku. Kamu gak capek kerja terus?" Aku tersenyum saat itu. Sebenarnya aku masih sangat mencintai pekerjaanku. Tapi melihat Arga begitu yakin, aku mulai berpikir mungkin benar. Bukankah ini tanda cinta? Mengalah demi pasangan? Aku pun memutuskan mengundurkan diri dari kantor. Hari itu, aku masih ingat betul. Aku menyerahkan surat pengunduran diriku langsung kepada atasanku, Bu Dinar. Wanita cerdas dan tegas yang selama ini menjadi mentorku. Dia menatapku lama dan berkata, "Kamu yakin, Rania? Kariermu sedang bagus-bagusnya. Banyak yang gak dapat kesempatan seperti kamu." Aku mengangguk dengan senyum. "Saya percaya ini keputusan terbaik untuk pernikahan saya, Bu." Dinar tak menjawab, hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan, campuran kecewa dan sesuatu yang lain. Tapi aku tak peduli. Aku memilih cinta. Beberapa minggu kemudian, aku resmi menjadi istri rumah tangga. Hari-hariku diisi dengan memasak, membersihkan rumah, belajar resep-resep baru dari YouTube. Awalnya memang terasa aneh, seperti kehilangan bagian dari diriku. Tapi saat Arga pulang kerja dan berkata, "Masakannya enak banget hari ini," atau saat dia meringkuk di sofa sambil memelukku, semua keraguan itu lenyap. 3 bulan pertama setelah aku resign, hidup terasa seperti mimpi. Setiap pagi aku bangun tanpa alarm, membuat sarapan sambil mendengarkan musik jazz dari speaker kecil di dapur, dan menyambut Arga dengan senyuman saat dia bersiap kerja. "Aku belum pernah segini nyamannya di rumah," katanya suatu pagi, sambil menyuapiku pancake buatan tanganku. Aku tertawa kecil. "Baru 3 bulan loh, jangan cepat bosan ya. Kalau sama kamu, aku gak akan pernah bosan," katanya sambil mencubit lembut pipiku. Aku mulai terbiasa dengan peran baruku. Bahkan aku mengikuti kelas online tentang gizi keluarga, mendesain ulang interior rumah kecil kami agar terasa lebih hangat, dan membuat video resep sederhana yang kuunggah ke media sosial. Beberapa temanku bilang aku seperti wanita ideal dalam majalah keluarga. Kadang aku merindukan suasana kantor, riuhnya deadline, diskusi tim, dan tentu saja canda tawa saat makan siang bareng rekan kerja. Tapi setiap kali aku merasa rindu, Arga selalu tahu cara membuatku lupa. "Kalau kamu pengen sibuk lagi, bikin usaha sendiri aja Nia, tapi dari rumah. Aku bisa bantu dari sisi teknis," katanya. Aku pun mulai iseng membuat akun Instagram baru, memposting resep-resep sehat dan tips dapur. Aku menamainya Dapur Rania. Dalam sebulan, pengikutnya sudah tembus 5.000. Banyak yang memuji cara bicaraku yang lembut dan resepku yang mudah diikuti. Semua tampak sempurna. Sampai akhirnya Arga mulai berubah. Awalnya hal kecil, pulangnya jadi lebih malam. Kadang lupa membalas chat. Sesekali menjawab dengan singkat, tanpa pelukan, tanpa senyum. Saat aku tanya, dia bilang bisnisnya sedang naik turun. Banyak yang harus diurus. Aku percaya, tentu saja. Karena bagiku, Arga adalah pria paling jujur yang pernah aku kenal. Tapi pada suatu malam, aku memeluknya dari belakang dan berkata, "Kapan terakhir kita duduk di balkon sambil minum teh kayak dulu, Mas?" Dia hanya menjawab, "Nanti ya, aku capek banget, mau langsung tidur." Aku hanya diam. Tapi ada rasa aneh mulai tumbuh di dadaku. Kecil,
nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk membuatku gelisah semalaman. Pagi itu, matahari bersinar terang, menembus jendela kamar. Aku menyiapkan sarapan favorit, Arga roti panggang isi telur keju, dan jus jeruk segar. Seperti biasa, aku menatanya rapi di atas meja makan. Tapi yang tak seperti biasa, Arga duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Mas, makanannya hangat. Ayo dimakan dulu sebelum dingin," kataku sambil tersenyum, berusaha mencairkan suasana. Dia hanya mengangguk, membuka ponselnya, lalu sibuk membalas pesan sambil menyuap makanan tanpa benar-benar memperhatikannya. Biasanya, Arga selalu memuji masakanku. Biasanya, dia akan bilang, "Terima kasih sayang," sambil mencium pipiku sebelum berangkat kerja. Tapi hari itu, tak ada satupun dari itu yang terjadi. "Mas, kamu capek ya akhir-akhir ini?" tanyaku pelan. "Kalau memang terlalu lelah, kita bisa istirahat bareng akhir pekan ini. Keluar kota mungkin?" Dia mendongak sejenak, lalu tersenyum. Tapi bukan senyum yang sama. Senyumnya hambar, datar, seperti dibuat-buat. "Gak usah repot-repot Nia. Aku ada meeting penting akhir pekan ini. Lagi padat banget. Nanti kalau udah agak longgar, kita jalan ya." Aku mengangguk, tapi batinku tidak tenang. Sejak kapan Arga menghindari akhir pekan bersamaku? Beberapa hari berikutnya, dia semakin sering membawa pekerjaan ke rumah, tapi tidak pernah menunjukkan apa yang sebenarnya ia kerjakan. Laptopnya selalu tertutup, ponselnya dikunci, bahkan saat ke kamar mandi pun dibawanya, serta puncaknya, suatu malam dia tertidur di sofa dengan ponsel masih tergenggam. Aku hanya ingin mematikannya agar baterainya tidak habis. Tapi saat layar menyala, aku melihat notifikasi pesan masuk. Nama pengirimnya membuat hatiku tercekat. Dinar, 23, 47. Aku rindu obrolan kita tadi. Hati-hati di rumah ya. Dinar. Bu Dinar. Atasanku dulu. Tanganku gemetar. Aku tidak langsung membuka pesannya, aku tahu. Aku seharusnya tidak membaca sesuatu yang bukan milikku. Tapi hatiku hancur lebih cepat dari logikaku bisa menahan. Aku duduk di lantai, menatap Arga yang tertidur lelap, dan bisikku dalam hati. "Kamu masih cinta aku kan, Mas? Atau semua ini hanya topeng yang baru aku sadari terlalu terlambat?" Aku duduk di ruang tamu dalam gelap, hanya ditemani cahaya remang dari layar ponsel Arga yang masih terbuka di tanganku. Pesan dari Bu Dinar itu masih tertera jelas. "Aku rindu obrolan kita tadi. Hati-hati di rumah." Ya, kalimat sederhana. Tapi di mataku, kalimat itu punya ribuan arti. Obrolan apa yang mereka maksud? Kenapa harus hati-hati di rumah? Kenapa ada kesan mereka menyimpan sesuatu dariku? Aku meletakkan ponsel itu perlahan di meja. Jantungku berdetak tak karuan. Sambil memeluk lutut, aku mencoba menenangkan diri. "Tenang Nia, jangan langsung suuzon. Bisa saja itu cuma rekanan bisnis biasa. Bisa saja, tapi bagian terdalam hatiku tahu itu bukan obrolan bisnis. Itu obrolan dua orang yang menyimpan sesuatu yang lebih." Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Seketika semua potongan puzzle itu seperti menyatu dalam kepalaku. Jadi, saat aku berhenti kerja demi Arga, dia justru menjalin kedekatan dengan atasanku sendiri. Saat aku mengorbankan karierku, dia justru membangun sesuatu. Di belakangku, esok paginya, Arga bangun seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Ia bahkan mencium keningku sebelum pergi. Tapi kali ini, aku hanya bisa menunduk, menahan tangis yang menumpuk di tenggorokan. Setelah ia pergi, aku memutuskan menelepon seseorang yang sudah lama tidak kuhubungi. Lina, sahabat sekaligus rekan kerjaku dulu di kantor. "Lin, kamu masih di kantor yang lama?" tanyaku pelan. "Masih Nia. Tumben banget kamu telepon. Kamu baik-baik aja?" Aku ragu, tapi akhirnya berkata, "Aku cuma mau tanya, kamu tahu hubungan Arga sama Bu Dinar?" Telepon di seberang sunyi. Lalu Lina menghela napas. "Nia,
Kamu beneran mau tahu? Jantungku langsung mencelos. Aku menelan ludah. Iya, aku mau tahu. Lina tak langsung menjawab. Tapi kemudian ia berkata pelan, seperti takut menyakiti hatiku. Aku nggak tahu pasti. Tapi beberapa kali aku lihat mereka keluar bareng, makan siang, kadang pulang bareng. Aku pikir itu urusan bisnis, tapi makin kesini, cara Bu Dinar bicara soal Arga tuh beda. Tubuhku melemas. Aku menahan napas agar air mata tak tumpah, tapi suara Lina kembali menambah luka. Aku sempat dengar kabar bahwa beberapa proyek Arga akhir-akhir ini didanai lewat koneksi Dinar. Tapi nggak ada yang tahu pasti hubungan mereka sebenarnya apa. Aku tak menangis. Tidak saat itu. Aku hanya duduk diam. Lama, sampai akhirnya aku berkata dalam hati, kalau memang benar, aku akan cari tahu. Sampai semuanya terbukti, aku tidak akan tinggal diam. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Aku memilih blos berkerah biru muda yang dulu sering kupakai ke kantor warna, yang katanya membuatku terlihat tenang dan elegan. Aku merias wajahku tipis, lalu mengambil tas tangan dan kunci mobil. Tujuanku, kantor lama tempat aku dulu bekerja. Bukan untuk bekerja kembali, tapi untuk memastikan sesuatu. Aku tidak memberitahu Arga bahwa aku akan keluar hari itu. Aku hanya meninggalkan pesan di meja makan. Aku pergi sebentar. Mas jangan lupa makan siang ya, Rania. Sesampainya di gedung kantor, aku berhenti sejenak di lobi. Sudah 3 bulan aku tak menginjakan kaki di sini. Banyak wajah baru, tapi sebagian masih mengenaliku dan menyapaku hangat. Lina sudah menungguku di kafe kecil di dekat kantor. Ia tersenyum saat melihatku, tapi sorot matanya menyimpan kekhawatiran. Aku udah bilang ke kamu buat mikir ulang ke sini Nia, katanya pelan. Aku cuma mau lihat dengan mata kepala sendiri, Lin. Jawabku tegas. Kami duduk di pojok ruangan, agak tersembunyi dari pandangan orang. Lina menunjukkan layar ponselnya padaku. Di sana ada foto candid yang diambil dari jauh. Arga dan Bu Dinar duduk di satu meja, makan siang berdua di restoran Jepang tak jauh dari kantor. Tertawa, akrab, terlalu dekat untuk sekadar urusan kerja. Aku gak pernah berani kasih ini sebelumnya. Tapi kamu berhak tahu, kata Lina. Hatiku rasanya diremas. Tapi aku hanya mengangguk. Aku berdiri. Restoran itu masih di ujung blok kan? Lina terbelalak. Nia, kamu mau? Aku tak menjawab. Aku hanya berjalan pergi. Langkahku terasa berat, tapi tekadku lebih kuat. Aku ingin melihatnya langsung. Jika memang Arga tidak setia, aku ingin melihat wajah itu. Saat ia tahu bahwa semua sandiwara ini telah jatuh satu persatu. Aku sampai di restoran itu dalam 5 menit. Nafasku sedikit tercekat ketika mataku menangkap sosok mereka. Arga dan Bu Dinar duduk berhadapan, tertawa, bahu saling mendekat. Aku tidak masuk. Aku hanya berdiri di balik kaca, mengamati dalam diam. Dan saat Arga meraih tangan Bu Dinar di atas meja, hatiku tak mampu menyangkal apapun lagi. Itu bukan pertemanan. Itu bukan kerja sama bisnis. Itu adalah pengkhianatan. Pelan-pelan aku berbalik. Aku tidak ingin membuat drama di depan umum. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tahu ini baru permulaan. Dan aku harus menyusun langkah selanjutnya dengan kepala dingin. Setelah kejadian di restoran itu, aku tak langsung pulang. Aku mengemudi tanpa tujuan pasti. Hanya mengikuti arah jalan dan pikiranku yang kacau. Aku berhenti di taman kecil dekat apartemen lama kami, tempat di mana aku dan Arga dulu sering duduk sore-sore sebelum menikah. Dulu, kami berbicara soal impian, soal membangun hidup bersama. Tapi kini, rasanya semua tinggal serpihan kenangan yang menusuk pelan-pelan. Aku duduk di bangku kayu, menatap langit yang mulai mendung. Air mataku akhirnya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena kecewa. Sambil menyeka pipi, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam beberapa detik. Ibu Rani, HRD kantor lama. Aku angkat dengan suara pelan. Halo Bu, Rania. Maaf kalau aku mengganggu. Tapi kami dapat kabar dari salah satu direksi baru mereka
tertarik mengajakmu kembali. Posisi kamu dulu sedang kosong, dan mereka tahu kamu pernah menanganinya dengan sangat baik. Kalau kamu bersedia, kamu bisa mulai diskusi ulang. Aku tertegun. Ini seperti semesta melempar tali padaku, tepat saat aku hampir tenggelam. Aku menjawab dengan nada lemah. Terima kasih, Bu. Boleh saya pikirkan dulu? Tentu, tapi jangan terlalu lama ya. Mereka butuh keputusan minggu ini. Setelah telepon ditutup, aku hanya duduk membisu. Dulu, aku menyerahkan karierku untuk Arga. Kini, karier itu kembali menawarkanku tempat. Tapi di sisi lain, jika aku menerima tawaran ini, aku akan berada di lingkungan yang sama dengan Bu Dinar. Apakah aku cukup kuat untuk itu? Saat malam datang dan aku pulang ke rumah, Arga sudah tidur di kamar, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku berdiri di ambang pintu, melihat wajah yang pernah sangat aku percayai. Aku tahu, aku tidak bisa terus begini. Di dalam hatiku, satu suara mulai menguat. Kalau aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, tidak akan ada yang melakukannya. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku berdiri lama di depan cermin, memandangi diriku sendiri. Mata yang sembab, wajah lelah, dan sorot kosong. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang kembali menyala tekad. Aku membuka laptop, mengetik ulang CV-ku yang terakhir, menambahkan beberapa pengalaman baru, termasuk proyek-proyek pribadi. Selama jadi content creator, rasanya asing. Dulu, aku begitu percaya diri menyusun CV. Sekarang, tanganku sedikit gemetar. Tapi aku teruskan. Pukul 10 pagi, aku menelepon Bu Rani kembali. Bu, saya sudah pikirkan. Saya siap kembali bekerja. Tapi saya mohon satu hal, jika memungkinkan, saya ingin ditempatkan di divisi yang berbeda dari sebelumnya. Bu Rani terdiam sejenak, lalu menjawab bijak. Kami menghargai permintaanmu, Rania. Dan kebetulan, divisi kreatif sedang membutuhkan kepala tim. Kamu cocok sekali di sana. Aku nyaris menangis mendengar itu. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena aku merasa hidupku yang lama mulai kembali. Versi diriku yang kuat dan berdiri di atas kaki sendiri. Sore itu, aku memutuskan bicara dengan Arga. Mas, kataku di meja makan. Aku diterima kerja lagi. Ia mengangkat wajah, terkejut. Kerja lagi? Kenapa mendadak? Aku tersenyum. Karena aku rindu menjadi diriku sendiri. Ia tertawa kecil, tapi nadanya berubah. Kita kan udah sepakat kamu di rumah aja, Nia. Aku bisa urus semuanya. Kamu tinggal fokus jadi istri. Kata-kata itu menusukku. Tapi aku tidak goyah. Mas, aku rela tinggalkan semuanya dulu demi rumah tangga ini. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang, butuh berkembang. Dan aku tahu, ada hal-hal yang Mas sembunyikan. Tapi aku nggak mau membahasnya sekarang. Arga hanya terdiam. Wajahnya berubah canggung. Aku bukan menuduh. Lanjutku. Tapi aku tahu saat seseorang mulai berubah, aku berdiri, menatapnya lurus. Aku kembali kerja, bukan untuk melawan Mas, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Setelah itu, aku masuk kamar dan menutup pintu pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur dengan perasaan lega meski ada luka. Tapi ada juga kekuatan baru. Aku sedang kembali. Bukan sebagai istri sempurna, tapi sebagai wanita yang tahu nilai dirinya. Hari pertamaku kembali bekerja. Aku berdiri di depan gedung kantor lamaku, mengenakan blus putih dan celana kain hitam yang rapi. Tapi meski tempat ini tak berubah, aku tahu, aku yang kembali ke sini bukanlah Rania yang dulu. Aku menghembuskan napas panjang sebelum melangkah masuk. Beberapa wajah lama menyapaku hangat. Ada senyum tulus. Tapi ada juga bisik-bisik yang aku tangkap samar tentang kembalinya istri Arga ke tempat yang dulunya kutinggalkan demi cinta. Aku menanggapi semuanya dengan senyum. Tak apa, aku tahu orang bisa bicara apa saja. Tapi yang terpenting adalah aku tahu apa yang kulakukan
dan mengapa aku melakukannya. Di lantai 7, aku diperkenalkan ke tim divisi kreatif orang-orang muda dengan semangat tinggi dan ide-ide segar. Mereka menyambutku dengan antusias. Bahkan beberapa dari mereka sudah mengenal Dapur Rania dari Instagram. Serius mbak itu Rania dari Dapur Rania? Seru salah satu staf. Aku suka banget resep mie sayur gulungnya. Simple tapi enak banget. Aku tertawa kecil, merasa sedikit lebih ringan. Namun, semua kehangatan itu mendadak lenyap saat aku berjalan ke ruang pantry dan mendapati Bu Dinar di sana. Ia sedang menuangkan kopi ke cangkir keramik birunya. Saat melihatku, dia terhenti sejenak, lalu tersenyum. Senyum yang terlalu sopan untuk ukuran dua orang yang pernah dekat dan saling percaya. "Selamat datang kembali, Rania," katanya dengan nada datar. "Terima kasih, Bu," jawabku dengan tenang. Ada jeda, sunyi, tapi bukan sunyi yang nyaman. Akhirnya dia bicara lagi. "Aku tidak tahu kamu akan kembali." Aku menatapnya lurus. Saya juga tidak tahu. Sampai akhirnya, saya merasa perlu kembali. Dia menunduk, menyisipkan rambutnya ke belakang telinga. "Aku harap kita bisa bekerja profesional. Apapun yang terjadi di luar kantor, tidak perlu terbawa ke sini." Aku tersenyum bukan karena nyaman, tapi karena aku sudah siap menghadapi hal ini. "Tentu, Bu. Saya kesini memang untuk kerja, bukan untuk mengurusi hal-hal pribadi." Dia menatapku beberapa detik sebelum berlalu. Begitu dia keluar dari ruangan, kakiku gemetar. Tapi aku menggenggam pinggir meja pantry dan berbisik pada diri sendiri. "Kamu sudah melangkah sejauh ini, Nia. Jangan mundur, jangan goyah." Hari itu aku bekerja keras. Aku membuat konsep kampanye untuk produk terbaru dan mengajukannya langsung ke supervisor. Di akhir hari, dia berkata, "Kita butuh orang seperti kamu di sini. Kamu belum kehilangan sentuhanmu, Rania." Aku berjalan keluar kantor saat matahari mulai tenggelam. Langit Jakarta berwarna oranye keemasan. Ada damai yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa aku sudah mengambil langkah yang benar. Sudah seminggu aku kembali bekerja. Ritmenya padat, tapi justru itulah yang kurindukan. Otakku kembali sibuk dengan ide-ide, bukan dengan kecemasan dan kecurigaan. Namun satu hal tak pernah benar-benar pergi dari pikiranku. Aku satu kantor dengan wanita yang mungkin merebut suamiku. Hari itu, aku mendapat kabar dari supervisor bahwa aku akan bergabung dalam proyek kampanye besar untuk produk baru. Proyek ini penting, mungkin akan menentukan arah strategis divisi kreatif ke depan. Tapi kabar keduanya membuat napasku tercekat. Proyek ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Dinar. Aku hanya mengangguk. Tidak ada yang bisa kulakukan kecuali menghadapi. Lagi pula, aku sudah bersumpah pada diri sendiri. Aku akan bersikap profesional. Rapat perdana proyek diadakan di ruang meeting kaca. Aku datang lebih awal dan menyiapkan semua presentasiku. Ketika Bu Dinar masuk, semua peserta berdiri. Ia menyapa semua orang, termasuk aku, dengan senyum profesional yang rapi. Tapi yang membuatku tak tenang, setiap kali aku berbicara atau menyampaikan ide, aku bisa merasakan sorot matanya, menilai lebih dari sekadar presentasi. Ada ketegangan yang tak terlihat, tapi terasa sangat nyata di antara kami. Di akhir rapat, saat semua orang mulai keluar, Bu Dinar menghampiriku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dan menatap. Akhirnya aku berkata, "Kalau ada yang perlu dikoreksi dari presentasi saya, Bu, saya terbuka untuk masukan." Dia menjawab pelan, "Kamu tahu, Nia, aku kagum kamu bisa kembali secepat ini. Banyak orang setelah jatuh butuh waktu lama untuk bangkit.
Aku tersenyum. Mungkin karena saya tahu siapa yang membuat saya jatuh. Sekilas, aku melihat ekspresi wajahnya berubah terkejut. Mungkin. Tapi ia segera menutupinya dan berjalan pergi tanpa sepatah kata. Sore itu, saat aku pulang ke rumah, Arga sedang menelepon seseorang di balkon. Saat aku muncul, dia buru-buru mematikan panggilan dan pura-pura santai. Lagi bicara sama siapa? Tanyaku dengan senyum tenang. Klien, jawabnya cepat. Aku hanya mengangguk. Aku tidak ingin bertengkar. Aku sedang menyusun rencana dengan cara aku sendiri, pelan-pelan tapi pasti. Di dalam kamar, aku membuka laptop dan menulis di jurnal pribadiku. Jika mereka ingin memainkan peran dua wajah, aku akan tetap jadi diriku yang satu. Aku akan berdiri bukan karena mereka memberi jalan, tapi karena aku menolak jatuh lebih dalam. Seminggu sejak proyek besar itu dimulai, aku menetapkan satu hal. Aku tidak akan melawan mereka dengan emosi. Aku akan melawan dengan pencapaian. Setiap hari, aku datang lebih pagi dari tim lain. Aku pelajari semua data kampanye, tren pasar, dan strategi digital terbaru. Saat yang lain pulang, aku masih di kantor menyusun ulang materi, mencari sudut pandang baru, dan menyempurnakan presentasi timku. Dalam rapat-rapat proyek, aku sengaja menjaga sikap. Tak satu pun sindiran keluar dari mulutku. Meski Bu Dinar beberapa kali menyisipkan komentar yang halus tapi tajam. Konsep ini terlalu idealis. Jangan terlalu mengawang. Ya, Rania, katanya suatu pagi. Aku tersenyum dan menjawab tenang. Baik, Bu. Akan saya revisi dan padatkan sesuai data lapangan. Tapi bila diperkenankan, saya ingin mempertahankan elemen emosionalnya karena kekuatan brand kita justru ada di koneksi personal dengan pelanggan. Suasana rapat hening sejenak. Lalu supervisor berkata, saya setuju dengan Rania. Justru itu yang membuat konsepnya menyentuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Dinar kehilangan kata-kata. Sementara itu, di rumah, Arga semakin sulit ditebak. Kadang, ia terlalu manis, seolah ingin menebus sesuatu. Tapi di waktu lain, ia sibuk dengan ponselnya dan menjauh, seperti sedang menjaga jarak dari kesalahan yang belum siap ia akui. Malam itu, saat aku duduk sendirian di ruang tamu menyesap teh hangat, aku teringat sesuatu. Aku punya akses ke email kerja lama, Arga akun yang dulu pernah kubantu atur sistem backupnya saat ia membangun bisnisnya dari nol. Dengan hati-hati, aku login dari laptop pribadiku. Aku tahu ini mungkin tak sepenuhnya etis, tapi aku hanya ingin jawaban, kejujuran. Kotak masuknya penuh, tapi satu folder tersembunyi bernama Confidential menarik perhatianku. Kubuka perlahan. Beberapa email masuk dari Bu Dinar bukan hanya tentang pekerjaan atau proyek, tapi percakapan personal. Beberapa bahkan dikirim saat larut malam. Tubuhku membeku. Semua ketakutanku, semua kecurigaanku kini terbukti. Tapi anehnya, aku tidak menangis. Tidak seperti dulu. Aku hanya menatap layar itu lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Terima kasih, semesta, karena akhirnya aku punya bukti, dan aku tahu harus melangkah kemana setelah ini. Malam itu aku mematikan laptop, lalu menulis satu kalimat di buku harianku. Aku tidak perlu membalas dengan luka. Aku hanya perlu menjadi lebih kuat, lebih bersinar, dan meninggalkan mereka dalam bayangan kesalahan mereka sendiri. Pagi itu, aku duduk di meja makan dengan wajah tenang, menyiapkan 2 cangkir kopi seperti biasa. Arga turun dari kamar, menguap sambil menyalakan ponselnya. Selamat pagi, sapaku pelan. Dia hanya mengangguk, seperti biasa. Tapi kali ini, aku sudah tak berharap banyak. Aku tahu kamu sibuk,
Tapi boleh kita bicara sebentar sebelum kamu pergi. Arga berhenti mengunyah roti, menatapku dengan alis terangkat. Tentang apa? Aku mengambil amplop putih dari laci. Di dalamnya ada beberapa printout email yang kubaca malam sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, aku dorong amplop itu ke arahnya. Arga membukanya. Wajahnya memucat seketika. Ini dari mana kamu dapat ini? Tanyanya pelan. Bukan itu pertanyaannya. Jawabku dengan suara tenang. Pertanyaannya, sudah berapa lama kamu dan Bu Dinar menjalin hubungan ini di belakangku? Dia terdiam lama. Aku bisa lihat dadanya naik turun, mungkin berusaha mencari alasan. Tapi akhirnya, dia hanya menunduk. Awalnya cuma curhat, dia bantu proyekku, terus entah gimana kami jadi dekat. Tapi aku gak pernah ada niat ninggalin kamu, Nia. Sumpah, aku tertawa pendek. Kamu gak pernah niat ninggalin aku, tapi kamu dengan mudahnya mengabaikanku, berbohong, memanfaatkan pengorbananku. Itu jauh lebih menyakitkan daripada ditinggalkan. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku gak tahu harus gimana. Aku takut kehilangan semuanya. Aku berdiri perlahan. Kamu memang akan kehilangan. Tapi bukan karena aku pergi. Karena kamu tak pernah benar-benar berjuang untuk mempertahankan. Tanpa menunggu jawaban, aku mengambil tas kerja dan berjalan keluar rumah. Di dalam lift, aku menangis. Tapi itu bukan tangisan karena patah hati. Itu tangisan karena melepaskan semua penyangkalan, semua luka, semua kebohongan yang terlalu lama kusimpan sendiri. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Hari itu aku tidak langsung pulang setelah kerja. Aku memilih duduk di taman kecil dekat kantor, tempat yang dulu sering kugunakan untuk menenangkan diri saat awal-awal bekerja dulu. Angin sore mengusap pipiku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa merasakan hening yang benar-benar tenang. Bukan sunyi yang penuh kecurigaan, bukan diam yang penuh luka. Di ponselku ada pesan dari Arga. Kita bisa bicara. Tolong jangan pergi. Aku tidak membalas. Karena untuk saat ini, aku tidak ingin bicara. Aku ingin berpikir dengan jernih. Pulang ke rumah, suasananya berbeda. Arga sudah di ruang tamu. Wajahnya kusut, seperti seseorang yang kehilangan arah. Aku salah, tapi tolong, kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya, katanya tanpa melihat mataku. Aku duduk di seberangnya. Kamu tahu kenapa aku sedih, gak? Karena aku bukan hanya kehilangan suami, tapi aku kehilangan sahabat, partner hidup, orang yang dulu aku percaya sepenuhnya. Dia menarik napas. Kita bisa mulai dari awal, Nia. Aku menggeleng. Aku bisa memaafkan. Tapi bukan berarti aku bisa kembali seperti dulu. Luka yang kamu buat terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Aku bangkit dari kursi. Selama ini kamu bilang kamu kerja keras buat masa depan kita. Tapi nyatanya, kamu justru meruntuhkan masa depan itu dengan tanganmu sendiri. Dia hanya diam. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Bukan karena ingin menghukumnya, tapi karena aku butuh ruang untukku, untuk pikiranku, dan untuk hati yang sedang berusaha pulih. Keesokan harinya, aku mengajukan permohonan cuti 1 minggu. Bukan untuk kabur, tapi untuk mengambil waktu sendiri. Aku ingin menjauh dari semuanya, dari kantor, dari Arga, dari Tekna. Aku ingin tahu apa yang benar-benar aku butuhkan. Aku menyewa kamar kecil di pinggir kota. Aku membawa laptop, buku jurnal, dan diriku sendiri. Di sana, aku menulis, merenung, dan berdialog dengan hati yang selama ini kuabaikan. Apa aku bisa bahagia tanpa dia? Apa aku masih mencintainya?
atau hanya takut sendirian. Hari keempat, aku menuliskan satu kalimat besar di buku harianku. Aku ingin hidupku kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. 1 minggu telah berlalu. Dalam keheningan, aku berdamai dengan diriku sendiri. Tak ada teriakan, tak ada air mata berlebihan, hanya suara hati yang akhirnya berani bicara tanpa ditutupi rasa takut. Pagi itu, aku kembali ke rumah. Arga terkejut melihatku berdiri di depan pintu. Aku pikir, kamu gak akan pulang. Ucapnya pelan. Aku pulang karena aku ingin menutup cerita ini dengan tenang. Jawabku. Kami duduk di ruang tamu yang selama ini terasa penuh tekanan. Kali ini berbeda. Aku tak membawa amarah. Dia pun tak membawa pembelaan. Aku sudah banyak berpikir, Gah. Kataku membuka percakapan. Dan satu hal yang paling menyakitkan buatku bukan pengkhianatanmu, tapi kenyataan bahwa aku melupakan diriku sendiri demi kamu. Dia menunduk. Aku minta maaf. Sungguh, aku menyesal. Aku siap berubah. Aku tahu kamu menyesal, balasku. Tapi ini bukan soal kamu berubah atau tidak. Ini soal apa yang pantas aku dapatkan. Aku mengambil amplop dari tasku, berkas permohonan pisah secara baik-baik. Tidak ada tuntutan harta, tidak ada perebutan apapun. Aku hanya ingin pergi dengan damai. Apa? Ini keputusan akhirnya. Suaranya serak. Aku mengangguk. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku akhirnya belajar mencintai diriku sendiri lebih dari apapun. Dia menatapku lama, lalu berdiri, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menahan kepergianku. Aku doakan kamu bahagia, Nia, katanya lirih. Aku tersenyum. Aku juga doakan kamu belajar jadi laki-laki yang tahu bagaimana caranya menghargai perempuan. Malam itu, aku tidur di tempat kontrakan baru. Sederhana, tapi penuh ketenangan. Di jendela kecil, angin malam berhembus lembut. Untuk pertama kalinya, aku tak punya siapa-siapa di sampingku, tapi aku merasa utuh. Karena aku punya diriku sendiri. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat aku berdiri di depan panggung kecil dalam seminar kewirausahaan perempuan. Bukan sebagai mantan istri siapa-siapa, bukan pula sebagai korban perselingkuhan, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari luka dan membangun ulang hidupnya dengan kepala tegak. Selama setahun terakhir, hidupku berubah total. Aku meninggalkan rumah lamaku, berhenti dari kantor tempat Bu Dinar bekerja, dan memulai bisnis kecil dari hobi lamaku. Merancang desain untuk brand UMKM, awalnya hanya 1-2 klien. Tapi seiring waktu, usahaku tumbuh. Aku tak hanya mendapat kepercayaan klien, tapi juga rasa hormat dari sesama perempuan yang pernah terluka seperti aku. Hari itu, setelah acara selesai dan semua hadirin bubar, seseorang menghampiriku. Suaranya tak asing. Rania. Aku menoleh. Arga. Wajahnya lebih kurus. Matanya terlihat lelah, tapi sorotnya lebih jujur daripada dulu. Aku dengar tentang usahamu, tentang seminar ini. Hebat. Aku bangga. Aku tersenyum. Terima kasih. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, aku tahu aku gak berhak tanya ini, tapi aku penasaran. Kamu masih marah sama aku? Aku menatapnya dalam-dalam. Dulu, hanya membayangkan wajahnya saja sudah membuat hatiku sakit. Tapi kini, aku merasa tenang. Tidak, Arga. Aku tidak marah, jawabku pelan. Aku sudah memaafkan sejak lama. Tapi memaafkan bukan berarti aku akan kembali. Ia menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Kamu pernah jadi bagian penting dalam hidupku, lanjutku. Tapi sekarang, aku berjalan di jalan yang berbeda. Aku memilih diriku sendiri. Ia tersenyum tipis. Aku senang kamu bahagia sekarang, aku mengangguk.
Dan kamu juga semoga bisa bahagia, bukan dengan cara menyakiti orang lain. Kami berpisah di sana, tanpa drama, tanpa tangisan. Hanya dua orang yang akhirnya sama-sama belajar. Malam itu, aku duduk di balkon kontrakanku yang kini terasa seperti rumah. Bukan karena mewah, tapi karena aku mengisinya dengan ketulusan, bukan kepura-puraan. Di tangan kiriku, aku menggenggam jurnal lamaku. Kubuka halaman terakhir dan menulis. Aku pernah mengorbankan segalanya demi cinta yang salah. Tapi dari kehancuran itu, aku membangun versi terbaik dari diriku sendiri. Bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena aku pantas bahagia tanpa syarat. Aku menutup buku itu, tersenyum pada langit malam. Dan untuk pertama kalinya, aku mencintai diriku sendiri lebih dari siapapun.